pukul 03,2 dini hari. Telepon di ruang jaga Polsek Cisarua berdering panjang, memecah keheningan malam yang diselimuti kabut tebal. Suara di seberang terdengar terburu-buru. Sedikit bergetar, seorang pria parubaya, warga sekitar kawasan Villa Puncak Nirwana. Ia mengaku mendengar jeritan panjang, seperti suara perempuan. Diikuti bunyi kaca pecah dari arah salah satu villa di Blok C. Nada suaranya panik, seolah ia baru saja menyaksikan sesuatu yang tidak seharusnya. Sebagai penyidik piket malam itu, segera bangkit dari kursi. Udara di luar pos terasa dingin menggigit, embun menempel di jendela mobil patroli yang terparkir di halaman. Bersama dua anggota lain, kami melaju menembus kabut menuju lokasi yang disebutkan. Jalanan menanjak, licin oleh sisa hujan sore, lampu sorot mobil menembus putih pekat kabut yang menggantung di udara. Sementara aroma tanah basah bercampur daun pinus menyeruak lewat ventilasi. Villa Puncak Nirwana berdiri di lereng dengan deretan bangunan bernuansa kayu dan batu alam. Saat kami tiba, suasana begitu kontras, hening, tapi ada sesuatu di udara yang terasa tidak wajar. Di depan gerbang, beberapa mobil pribadi terparkir sembarangan. Lampu teras villa menyala redup, berpendar samar di antara kabut. Dari keyohan, kami bisa mendengar suara tangisan lirih. Diiringi langkah tergesa beberapa orang di dalam. Aku mengetuk pintu utama sambil memperlihatkan identitas. Seorang wanita muda membukakan pintu dengan wajah pucat, mata sembab, dan tangan gemetar. "Tolong pak, temannya, dia nggak bangun lagi." Suaranya parau, hampir terisak. Begitu kami masuk, aroma alkohol dan asap rokok langsung memenuhi udara. Gelas-gelas berserakan di atas meja. Sisa makanan dan botol wine terbuka menunjukkan bahwa pesta baru saja usai beberapa jam lalu. Namun yang paling mencolok adalah pemandangan di depan perapian. Seorang pria tergeletak dengan posisi miring. Kepalanya bersandar di sisi sofa. Dan noda darah gelap menodai karpet abu-abu di bawahnya. Api di perapian masih menyala kecil. Cahayanya berpendar di dinding dan menyorot wajah. Para tamu yang tampak syok, aku memberi isyarat pada anggota untuk mengamankan area. "Jangan ada yang keluar dari ruangan ini," ujarku tegas. Salah satu anggota segera memeriksa tanda vital korban, sementara yang lain mulai mencatat nama-nama orang yang ada di tempat itu. Dari hitungan cepat, ada 11 orang, 8 pria dan 3 wanita, semuanya berpakaian kasual. Beberapa masih mengenakan jaket dan kaos dengan logo sekolah menengah yang sama. Salah satu pria di pojok ruangan, berwajah tegang, berkata terbata, "Kami cuma reuni pak, nggak ada yang aneh. Tiba-tiba aja diajak." Tapi aku tahu dari sorot mata mereka, sesuatu disembunyikan. Dalam setiap tatapan yang menghindar, dalam setiap jeda bicara yang terlalu lama. Ada ketakutan yang bukan hanya karena melihat mayat, tapi karena tahu kebenaran di baliknya. Aku melirik jam tanganku. Jam 3:48. Tim forensik dari Polres sedang dalam perjalanan. Sementara itu, aku berjalan pelan mengitari ruangan, mencatat setiap detail. Kaca jendela di sisi kiri pecah sebagian, serpihannya bertebaran di lantai. Di dekatnya, ada gelas yang terjatuh dan basah oleh sisa minuman merah. Bau alkohol bercampur darah menciptakan aroma besi yang tajam di udara. Saat itu, aku tahu, malam ini tidak akan berakhir dengan laporan biasa. Ada sesuatu yang jauh lebih gelap dari sekadar pesta yang berakhir tragis. Dalam hening villa yang dingin dan diselimuti kabut, kasus pembunuhan ini baru saja dimulai. Villa itu berdiri di tengah kabut pekat, seolah terpisah dari dunia luar. Dari luar, bangunannya tampak megah 2 lantai, dengan balkon kayu, dinding batu alam, dan lampu gantung yang berayun pelan tertiup angin dingin pegunungan. Tapi di balik kesan mewah itu, ada sesuatu yang terasa ganjil, seperti bayangan yang enggan pergi. Begitu kami menyeberang melewati halaman berumput basah, aku merasakan keheningan yang tidak biasa. Tak ada suara jangkrik, tak ada hembusan angin yang menggerakkan daun pinus di sekitar. Yang terdengar hanya desah napas orang-orang di dalam villa cepat, pendek, dan gugup. Begitu pintu utama terbuka, aroma yang menyengat langsung menyeruak, campuran alkohol, parfum mahal, dan darah segar yang mulai mengering. Ruang tamu villa itu luas, dengan jendela kaca besar yang menghadap ke hutan di belakang. Di tengah ruangan, sisa pesta semalam masih berserakan, botol wine, piring bekas, dan serpihan kaca yang memantulkan cahaya lampu kuning. Di dekat perapian, tubuh seorang pria tergeletak kaku. Api di tungku masih menyala kecil, cahayanya berkelip di wajah korban yang pucat. Ada noda merah di sisi kepala, dan sedikit darah yang mengalir hingga ke bawah karpet. Korban mengenakan kemeja putih dengan kancing terbuka sebagian, jam tangan perak di pergelangan tangan kirinya, dan wajah yang menatap kosong ke arah langit-langit.
Aku berjongkok perlahan, memperhatikan posisi tubuhnya. Tak ada tanda perlawanan besar, tidak ada furnitur terbalik atau benda pecah di sekitarnya. Selain satu gelas retak di dekat tangan korban, ini bukan perkelahian yang kacau. Ini pembunuhan yang dilakukan cepat, mungkin bahkan dalam keheningan. Salah satu anggota, Budi, memeriksa denyut nadi korban, lalu menatapku dan menggeleng pelan. Sudah dingin, Pak. Perkiraan meninggalnya sekitar 1 jam lalu. Aku berjalan ke arah jendela. Salah satu panel kaca di sisi kiri retak sebagian, seperti terkena benda keras. Namun arah pecahan menunjukkan pukulan dari dalam, bukan dari luar. Mungkin ada sesuatu yang dilempar, atau seseorang mencoba menciptakan kesan masuk paksa. Tapi dari posisi pecahannya, jelas itu bukan kebetulan. Lampu gantung di atas meja makan berayun pelan, menimbulkan bayangan bergerak di dinding. Di antara para tamu, suasana mencekam begitu terasa. Beberapa masih berdiri terpaku, sebagian duduk di sofa sambil memeluk lutut. Dan ada satu wanita muda yang terus menatap tubuh korban tanpa berkedip. Aku memperhatikan sekeliling. Foto-foto reuni mereka masih terpajang di dinding. Beberapa masih baru diambil sore tadi. Semuanya tampak bahagia di dalam bingkai itu. Tapi sekerong, hanya tersisa wajah-wajah muram yang dihantui ketakutan. Siapa yang pertama kali menemukan korban? Tanyaku. Seorang pria berkacamata menjawab pelan. Saya, Pak. Saya mau ambil air. Terus lihat dia udah tergeletak gitu. Suaranya bergetar. Tapi ada sesuatu dalam nadanya yang terasa ditahan. Seperti seseorang yang berusaha terdengar tenang, padahal menyembunyikan sesuatu. Aku mencatat jawabannya di buku kecil. Anggota lain mulai memotret tempat kejadian perkara, menandai posisi barang-barang penting. Lantai kayu di dekat perapian sedikit lembab mungkin karena tumpahan minuman, atau mungkin darah yang sudah dibersihkan sebagian. Aku menatap kembali ke arah korban. Di balik ketenangan wajahnya, ada kisah yang belum terungkap. Malam yang seharusnya menjadi ajang nostalgia berubah menjadi tragedi. Dan dalam sunyi yang menggantung di villa itu, aku tahu satu hal pasti. Seseorang di antara mereka telah berbohong. Kabut di luar semakin menebal, menutup pandangan ke arah jalan utama. Angin membawa suara ranting patah dari kejauhan, menambah suasana yang semakin mencekam. Pagi masih jauh, dan penyelidikan baru saja dimulai. Malam itu, villa yang seharusnya penuh tawa, kini hanya menyisakan bisu, dan satu nyawa yang terenggut dengan cara misterius. Nama korban baru kami ketahui. Setelah tim identifikasi tiba, dan memeriksa isi dompet yang ditemukan di saku celananya, di dalamnya terdapat kartu tanda pengenal berwarna biru, Randy Wijaya, usia 32 tahun, alamat di kawasan Jakarta Selatan. Di bawah nama itu, terdapat foto wajah yang masih sama seperti sosok yang kini terbujur di depan kami. Hanya saja kini, tanpa warna kehidupan. Aku menatap foto itu cukup lama, mencoba menghubungkan antara senyum yang terpatri di kartu identitas dengan wajah dingin yang membeku di lantai ruang tamu. Dari pengakuan awal teman-temannya, Randy adalah pengusaha muda, sukses mengelola beberapa restoran di Jakarta. Ia dikenal sebagai sosok yang ramah, sedikit keras kepala, tapi selalu jadi pusat perhatian dalam kelompoknya. Dia yang ngundang kami semua. Pak, ucap seorang wanita yang duduk di pojok ruangan. Suaranya serak. Randy yang sewa villa ini, dia yang bilang mau bikin reuni kecil-kecilan. Katanya biar nostalgia, biar bisa ketawa lagi kayak dulu. Namun, dari nada bicaranya, aku bisa menangkap sesuatu yang tidak selaras. Kata-katanya berusaha menenangkan diri, tapi matanya menyimpan rasa takut atau mungkin penyesalan. Aku membuka catatan kecilku, menulis cepat, korban, laki-laki, 32 tahun, luka di kepala bagian kanan, diduga akibat benturan benda tumpul. Tidak ditemukan tanda kekerasan lain. Waktu kematian diperkirakan antara pukul 02,3 kurang 03,0. Sementara itu, tim forensik mulai bekerja. Salah satu anggota mengangkat sedikit rambut korban menggunakan pinset steril. Di pangkal kepala, terdapat luka terbuka kecil, berdiameter sekitar 2 cm. Darah mengering di sekitarnya. Tidak ada darah yang memancar, menandakan pukulan itu terjadi saat korban dalam posisi diam atau tidak menyadari serangan. Di meja kopi, aku menemukan gelas pecah sebagian. Di bibir gelas itu menempel noda lipstik samar berwarna merah tua. Aku mencatat 2 gelas di sekitar korban, 1 dengan noda lipstik. Artinya, sebelum kematian, kemungkinan besar korban tidak sendirian. Seorang pria berkemeja denim yang mengaku sahabat korban, bernama Rico, mendekat. Wajahnya masih pucat, tapi ia berusaha tenang. Dia sempat ribut, Pak, katanya lirih. Sama beberapa orang. Cuma masalah sepele, katanya soal kenangan lama. Tapi
Saya lihat dia agak marah malam itu. Aku mengangkat alis. Masalah sepele? Seperti apa? Rico menelan ludah, menghindari tatapanku. Soal masa SMA dulu, Pak. Ada candaan yang kelewatan. Tentang seseorang. Saya kurang tahu pasti. Aku menatap ke arah teman Temania yang lain. Beberapa saling berpandangan, seolah menyimpan kesepakatan diam. Seakan mereka tahu sesuatu yang tidak boleh keluar malam itu. Aku kembali menatap tubuh Randy. Luka di kepala bisa jadi akibat benturan benda keras. Mungkin gelas, mungkin ujung meja, atau sesuatu yang belum kami temukan. Tapi yang menarik perhatian adalah bekas memar samar di leher. Seperti bekas genggaman, tidak cukup dalam untuk menyebabkan mati lemas. Tapi cukup untuk menunjukkan adanya perlawanan. Di saku jaket korban, kami menemukan selembar kertas kusut, daftar tamu reuni, dengan coretan di beberapa nama. Di samping nama Dina, terdapat tanda lingkaran kecil dengan tinta hitam. Aku tidak tahu apa artinya, tapi naluri penyidikku tahu. Hal-hal seperti ini jarang kebetulan. Dina itu siapa? Tanyaku, tanpa menatap. Salah satu wanita yang sejak tadi duduk diam menunduk, menegakkan kepalanya perlahan. Saya, Pak. Suaranya nyaris tak terdengar. Aku mencatat lagi, dalam setiap kasus pembunuhan, lingkaran pertemanan seringkali menjadi tempat paling berbahaya. Bukan karena kebencian, tapi karena terlalu banyak rahasia yang disembunyikan di balik kenangan lama. Ketika kami menutup tubuh Randy dengan kain putih, suasana di villa menjadi lebih dingin dari sebelumnya. Hujan tipis mulai turun di luar, mengetuk jendela seperti bisikan samar. Dan di benakku, satu pertanyaan terus berulang. Apakah reuni ini benar-benar untuk nostalgia? Atau sejak awal sudah direncanakan menjadi malam terakhir bagi Randy Wijaya? Langit di luar mulai menampakkan cahaya abu-abu pucat. Kabut belum juga mengangkat. Dan udara di sekitar villa masih menggigit tulang. Di dalam ruangan, tim forensik bekerja dalam diam. Setiap langkah mereka terdengar jelas di lantai kayu yang lembab. Setiap klik kamera terdengar seperti detak waktu yang perlahan mengurai rahasia malam. Aku berdiri di tengah ruang tamu, mengamati setiap inci ruangan dengan mata yang terlatih. Tidak ada yang boleh terlewat. Di tempat seperti ini, detail sekecil apapun bisa menjadi kunci untuk membuka kebenaran. Barang pertama yang kami amankan adalah gelas pecah di dekat tubuh korban. Setengah bagian gelas hancur, sisi tajamnya masih basah oleh cairan berwarna merah tua, sisa wine yang menetes ke karpet. Namun di antara serpihan itu, aku melihat bercak gelap lain yang tidak bercampur sempurna dengan minuman. Ketika disinari lampu UV, noda itu menunjukkan fluoresensi khas darah manusia. Kami segera memasukkannya ke dalam plastik, bukti dengan label, barang bukti 01, gelas pecah, dengan bercak darah. Beberapa meter dari situ, di pegangan tangga yang mengarah ke lantai 2, terlihat noda merah samar. Tidak banyak, hanya setitik kecil di sisi kanan kayu. Tapi warnanya sudah mulai mengering. Tanda bahwa bekas itu tertinggal sebelum tubuh korban ditemukan. Aku meminta teknisi forensik mengambil sampel. Jika darah itu bukan milik korban, maka seseorang sempat menyentuh pegangan itu setelah atau sebelum kejadian. Saat aku menyusuri sisi sofa, mataku menangkap sesuatu di bawahnya. Jam tangan pria dengan tali kulit hitam. Benda itu tampak masih baru, dengan jarum yang berhenti di jam 2:58. Sebagian talinya basah, mungkin karena darah. Anehnya, korban masih mengenakan jam tangan lain di pergelangan tangan kirinya. Artinya, benda ini bukan miliknya. Aku menatap Rico yang berdiri tak jauh dari sana. Sejenak, pandangannya teralihkan ke arah jam itu sebelum ia buru-buru menunduk. Catatan kecil pun kutulis di buku. Kemungkinan 2 jam tangan, indikasi keterlibatan orang kedua. Tim kemudian menemukan potongan tisu basah di tempat sampah kamar mandi bawah. Ada bercak merah samar di permukaannya. Di sebilannya, ada sarung tangan plastik transparan, satu pasang, namun hanya sebelah kanan yang kotor. Sarung tangan itu terasa dingin saat diangkat, licin, dan berbau alkohol pembersih. Ini bukan sesuatu yang dibawa sembarangan. Seseorang telah berusaha menghapus sesuatu. Mungkin jejak, mungkin darah. Aku meminta fotografer tempat kejadian perkara untuk mengambil gambar dari berbagai sudut ruangan, posisi tubuh, arah noda, refleksi cahaya di kaca pecah, bahkan arah abu rokok di asbak. Semua akan berguna nanti saat kami mencoba menyusun ulang apa yang sebenarnya terjadi di meja makan. Masih ada piring dengan sisa steak, sebagian dagingnya tidak tersentuh. Pisau makan di sebelahnya menempel noda kecoklatan. Kami mengumpulkannya juga, bukan karena pisau itu tampak mencurigakan, tapi karena di tempat kejadian perkara pembunuhan, benda yang tampak tak bersalah seringkali menyimpan kisah yang tak terduga,
ketika kami mulai mengamankan area luar. Salah satu anggota menemukan sesuatu di teras belakang, jejak sepatu berukuran sedang, agak dalam, di tanah basah yang baru diinjak beberapa jam lalu. Jejak itu menuju pagar belakang villa, lalu menghilang di antara rerumputan. Satu-satunya jejak yang berbeda dari milik para tamu, yang semuanya masih di dalam. Aku menarik napas panjang. Skenario mulai terbentuk di kepalaku. Seseorang berjalan keluar lewat pintu belakang setelah kejadian. Mungkin membuang sesuatu, lalu kembali dengan berpura-pura tidak tahu apa-apa. Tapi untuk memastikan, kami butuh lebih dari sekadar firasat. Kami butuh benda, jejak dan darah yang berbicara. Saat semua bukti dikemas, aku menatap kembali ruangan itu. Seolah setiap dindingnya menyimpan bisikan yang belum mau terucap. Villa itu kini tak lagi terasa megah. Ia berubah menjadi tempat yang menelan kebenaran di balik ketenangan palsu. Dan di antara tumpukan barang bukti yang dikumpulkan malam itu, aku tahu, salah satunya pasti akan menyeret seseorang menuju pengakuan. Entah cepat, entah lambat. Tapi villa ini sudah menulis kisahnya sendiri. Dengan darah. Pagi perlahan merayap naik, tapi hawa dingin masih menempel di kulit. Kabut belum juga sirna dari halaman villa. Dan suasana di dalam ruangan masih berat seolah waktu berhenti, tepat di sekitar tubuh Randy, yang kini sudah dibawa ke ambulans. Setelah tempat kejadian perkara diamankan, kami mulai tahap berikutnya. Pemeriksaan saksi-saksi, 11 orang berada di villa malam itu. Semua mengaku teman lama korban, alumni satu sekolah menengah, datang untuk reuni kecil yang direncanakan Randy sendiri. Namun dari cara mereka duduk, saling pandang, dan menahan kata, aku tahu hubungan di antara mereka tidak sesederhana teman lama. Kami pisahkan mereka di ruang-ruang berbeda agar tidak saling mempengaruhi. Wajah mereka pucat, sebagian gemetar karena dingin, tapi aku tahu lebih banyak karena rasa takut. Dalam kasus seperti ini, ketakutan seringkali lebih jujur dari ucapan. Saksi pertama yang aku periksa adalah Dina. Perempuan berambut sebahu, tampak paling terpukul di antara semuanya. Matanya bengkak, suaranya lirih ketika berbicara. Saya dengar suara ribut dari ruang tamu, Pak. Tapi waktu saya keluar dari kamar, sudah sepi. Lalu, saya lihat Randy di lantai. Aku menatapnya sejenak. Kamu lihat siapapun keluar atau masuk ruangan sebelum itu? Dia menggeleng cepat, terlalu cepat. Tapi kemudian diam sesaat, sebelum menambahkan pelan, saya cuma dengar pintu balkon terbuka. Mungkin jam 2 lewat sedikit. Saya pikir cuma angin. Catatan kecil di benakku mulai terbentuk. Dini hari, pintu balkon, suara ribut, lalu hening. Waktu kejadian yang cocok dengan perkiraan kematian korban. Saksi kedua, Rico, sahabat lama Randy, yang sejak awal tampak gelisah. Ia duduk bersandar, kedua tangannya terkepal di pangkuan. Kami sempat minum bareng di ruang tamu, Pak. Cuma ngobrol ringan, sampai Randy mulai ngomong hal-hal masa lalu, tentang utang, tentang siapa yang sukses dan siapa yang gagal. Beberapa orang jadi nggak nyaman. Aku mencondongkan badan. Kamu? Salah satunya? Rico tersenyum tipis. Saya nggak peduli, Pak. Cuma dia nyebut nama saya dengan nada yang nggak enak. Setelah itu saya ke dapur, ambil air, lalu ke kamar. Itu terakhir kali saya lihat dia. Jawabannya rapi. Terlalu rapi. Aku tahu pola seperti itu jawaban yang sudah disusun sebelum pertanyaan datang. Saksi ketiga, Anita, teman sekelas korban di SMA, memberikan versi lain. Saya sempat lihat Randy di balkon belakang, sekitar jam 2 kurang. Dia lagi nelpon seseorang, nadanya tinggi, seperti marah. Tapi saya nggak tahu dia bicara sama siapa. Apakah kamu dengar nama yang disebut? Tanyaku. Dia menggeleng. Tadak. Tapi saya yakin dia bilang sesuatu seperti gue, nggak mau lo datang ke sini. Kalimat itu menancap kuat di pikiranku. Jika benar Randy sedang marah, karena seseorang yang tak diundang datang ke villa malam itu, maka reuni ini tidak hanya dihadiri undangan resmi. Mungkin ada tamu lain yang belum kami temukan. Satu persatu saksi lainnya kami periksa, dan pola yang sama muncul. Sebagian besar mengaku tidur. Sebagian lainnya mendengar suara langkah atau pintu terbuka, tapi mengabaikannya. Tak ada yang mengaku melihat langsung kejadian. Terlalu banyak kebetulan. Terlalu banyak ingatan yang kabur di waktu yang bersamaan. Sore menjelang ketika aku menutup buku catatan, dari semua pernyataan, hanya satu yang terdengar tulus. Ketakutan mereka. Tapi bukan takut pada kematian Randy, melainkan pada apa yang mungkin terungkap. Setelah penyelidikan ini selesai, aku berdiri di tengah ruang tamu yang kini kosong, menatap ke arah balkon yang disebut Dina. Pintu kayunya masih terbuka sedikit. Kain gorden bergoyang perlahan tertiup angin gunung. Di balik kabut yang perlahan turun kembali, aku bisa merasakan sebuah rahasia yang menggantung di udara. Seseorang di antara mereka berbohong.
Tapi kebohongan itu belum sempurna. Tinggal menunggu satu retakan kecil saja, dan semuanya akan runtuh. Sore itu, kabut sudah mulai menipis, tapi suasana di dalam villa masih sepekat dini hari. Setelah pemeriksaan saksi-saksi, kami mengizinkan mereka duduk di ruang tamu sementara kami menunggu hasil awal forensik. Mereka duduk berderet di sofa dan kursi, diam, tanpa suara. Hanya suara detak jam dinding dan desah napas pelan yang terdengar di antara mereka. Tapi meskipun tidak ada yang berbicara, ketegangan di udara terasa menyesakkan, seperti tali yang siap putus kapan saja. Aku memperhatikan mereka dari jarak beberapa meter, berdiri di dekat jendela yang menghadap halaman belakang. Dari posisi itu, aku bisa melihat bagaimana satu persatu menahan pandang, saling melirik, lalu buru-buru berpaling. Dalam kecil seperti ini, bahasa tubuh jauh lebih jujur daripada kata-kata. Rico duduk di ujung sofa, Saiku di lutut, menatap lantai dengan wajah tegang. Di sampingnya, Dina memeluk tubuh sendiri, sesekali melirik ke arah Rico, tapi cepat-cepat mengalihkan pandangan. Di seberang mereka, Anita duduk kaku dengan tangan terlipat, sementara dua pria lain tampak berbisik pelan, seolah menyembunyikan sesuatu. Aku tahu, momen-momen seperti inilah yang sering membuka celah pertama menuju kebenaran. Aku berjalan perlahan mendekat. Kalian semua teman lama, ya? Tanyaku tenang. Beberapa mengangguk, sebagian hanya diam. Kalau begitu, kalian pasti tahu Randy dengan baik. Aku ingin kalian jujur. Apakah ada sesuatu yang terjadi malam tadi? Sesuatu yang tidak kalian ceritakan di pemeriksaan pertama? Tak ada jawaban. Tapi hening panjang yang muncul justru lebih keras dari apapun. Hingga akhirnya, Anita yang pertama bicara. Dia memang sering nyindir orang, Pak. Tapi kemarin itu dia kayak sengaja nyalain semua orang. Ucapnya pelan. Dia bilang masa lalu nggak bisa dilupain. Katanya ada yang pura-pura suci, padahal dulu paling jahat di sekolah. Suasana langsung berubah, Pak. Kami semua diam. Aku melirik ke arah Dina. Ia menunduk lebih dalam. Dan siapa yang dia maksud? Tanyaku. Anita menelan ludah. Saya nggak tahu pasti. Tapi setelah itu, Dina keluar ke balkon. Mereka sempat ngomong berdua. Saya dengar suara mereka agak keras. Dina mengangkat kepalanya. Mata memerah. Saya cuma minta dia berhenti, Pak. Dia terus ngomong soal masa lalu, soal saya, dan dia nggak punya hak buat itu. Suaranya bergetar, tapi juga menyimpan luka. Aku tak perlu mendesaknya lebih jauh untuk tahu. Di antara mereka, ada sejarah yang belum selesai. Lalu Rico, yang sejak tadi diam, akhirnya angkat bicara. Randy itu teman saya. Tapi dia suka mainin orang, Pak. Dulu pun begitu. Banyak yang dia lukai. Cuma karena dia bisa, tapi saya nggak nyangka bakal sejauh ini. Ia terdiam sejenak, lalu menatapku. Bukan saya pelakunya, tapi saya ngerti kalau ada yang dendam sama dia. Aku mencatat cepat. Kata dendam terulang 2 kali hari ini. Dari 2 orang yang berbeda, dalam waktu yang berdekatan. Itu bukan kebetulan. Perlahan, suasana mulai berubah. Suara mereka meninggi sedikit demi sedikit, saling menimpali, menuduh tanpa menyebut nama. Setiap kalimat seperti membuka pintu lama yang seharusnya tetap terkunci. Tentang perselingkuhan di masa sekolah, utang yang belum dibayar, penghinaan, dan rumor yang pernah menghancurkan seseorang di antara mereka. Aku menatap wajah-wajah itu. Beberapa menyesal, sebagian marah, dan sisanya hanya takut. Tak butuh waktu lama untuk menyadari, reuni ini bukan ajang nostalgia. Ini pertemuan di atas bara dendam yang sudah lama tertimbun. Ketika salah satu dari mereka akhirnya bangkit dan berteriak, "Kalau bukan dia yang mati, mungkin aku yang mati malam itu." Suasana mendadak hening. Semua menatap ke arahnya dengan campuran ngeri dan keterkejutan. Aku hanya berdiri, diam, membiarkan kota-kota itu menggantung di udara seperti jerat. Sebab dalam setiap penyelidikan pembunuhan, ada satu titik di mana kebohongan mulai retak. Dan sore itu, di villa yang masih berbau alkohol dan darah kering, retakan itu mulai terlihat jelas di wajah mereka. Menjelang malam, udara di puncak kembali lembab. Hujan tipis turun perlahan, menimbulkan aroma tanah basah yang menyusup lewat celah-celah pintu. Kami baru saja menyelesaikan pemeriksaan awal di dalam villa, ketika salah satu anggota, Budi, memanggilku dari arah belakang rumah. Suaranya rendah namun jelas nada, yang hanya keluar ketika seseorang menemukan sesuatu yang penting. Aku berjalan ke arah balkon belakang, menembus ruang makan yang masih berantakan. Lantai kayunya licin, oleh embun yang masuk dari sela pintu terbuka. Tirai putih bergoyang pelan, berdesir seperti napas halus di tengah sunyi. Di ujung balkon, senter Budi menyinari lantai dan di sana, aku melihatnya. Jejak kaki. Jejak itu samar tapi jelas arahnya. Mengarah keluar,
ke taman belakang yang dipenuhi rerumputan basah. Ukurannya sedang, kemungkinan pria dewasa. Pola solnya tidak terlalu dalam, tapi cukup untuk menunjukkan bahwa tanah di situ diinjak setelah hujan berhenti. Artinya, seseorang keluar dari villa setelah kejadian. Aku berjongkok, memperhatikan dengan saksama. Ada 2 pasang jejak, satu agak dalam dan teratur, satu lagi lebih ringan. Langkahnya tergesa, tidak stabil. Bisa jadi pelaku sempat membawa sesuatu, atau sedang terburu-buru meninggalkan tempat kejadian. Jejak itu berakhir di pagar samping yang tertutup, sebagian oleh tanaman rambat. Di sana, rumputnya rebah, seolah seseorang melangkah cepat melewatinya. Temukan sesuatu di luar, tanyaku pada Budi. Ia menunjuk ke arah taman kecil di sisi kanan balkon. Di situ, Pak, ada benda seperti sarung tangan. Kami menuruni tangga kayu yang licin, berhati-hati agar tak merusak jejak. Di antara rumput lembab dan tanah becek, benar terdapat sarung tangan lateks putih. Sebelah kanan, sedikit sobek di ujung jari telunjuk. Ada bercak merah di bagian pergelangan, samar tapi cukup kuat untuk menarik perhatian. Kami segera memasukkannya ke kantong bukti. Aku berdiri sejenak di bawah hujan gerimis itu, menatap sekeliling. Di belakang villa, pemandangan menghadap lembah berkabut. Hanya ada suara serangga dan gemericik air dari talang. Tak ada tanda-tanda kehidupan lain. Tapi entah kenapa hawa di tempat itu terasa berat, seperti menyimpan rahasia yang belum sempat dihapus seluruhnya. Ketika aku kembali naik ke balkon, mataku menangkap sesuatu di pagar kayu. Bekas goresan kecil, seperti akibat kuku atau logam. Di sekitarnya, cat kayu terkelupas, dan di ujungnya terdapat helaian benang kain berwarna gelap mungkin dari baju seseorang. Kumpulkan ini juga, perintahku. Budi mengangguk, sementara aku melirik jam di pergelangan tangan. Ke-18,43 hujan semakin deras, dan cahaya sore mulai meredup. Aku menatap ke arah jejak yang memudar di antara rumput dan di sana, tepat di batas pandanganku, ada sesuatu yang berkilau. Sebuah potongan kecil logam tertancap di tanah, seperti peniti atau ujung perhiasan. Saat kuangkat dengan pinset, aku mengenali bentuknya. Potongan kunci kecil dengan ukiran huruf RW di sisi belakang. Randy Wijaya, inisial korban. Aku terdiam sejenak. Mengapa kunci milik korban bisa berada di luar rumah? Di taman belakang, dekat sarung tangan berdarah. Apakah pelaku mengambil sesuatu darinya? Atau justru korban sempat keluar sebelum dibunuh? Aku menatap lagi jejak kaki di balkon yang mulai terhapus air hujan. Setiap butir air yang jatuh seolah menghapus perlahan jejak menuju kebenaran. Tapi bagi penyidik, tak ada yang benar-benar hilang, hanya tertutup waktu. Malam itu, aku tahu arah penyelidikan kami mulai bergeser. Dari sekadar pembunuhan di ruang tamu menjadi sesuatu yang lebih kompleks. Pergerakan pelaku yang terencana, jalan keluar yang disiapkan, dan mungkin seseorang di antara mereka yang membantu menutupi semua ini. Balkon belakang villa itu kini bukan sekadar bagian rumah. Ia menjadi saksi bisu. Satu-satunya yang melihat siapa yang keluar malam itu. Di antara kabut, hujan, dan suara ranting yang patah. Dan aku bersumpah, besok pagi, sebelum jejak itu benar-benar hilang, kami akan tahu siapa yang menapakinya. Pagi berikutnya, kabut di puncak masih tebal, menutupi atap villa seperti selimut putih yang enggan beranjak. Udara dingin menusuk hingga ke tulang. Di halaman, garis polisi masih membentang, bergetar pelan tertiup angin. Para penghuni villa kini ditempatkan di ruang tamu utama, masing-masing dengan wajah pucat dan pandangan kosong. Sementara itu, aku dan tim mulai fokus pada satu hal penting. Rekaman CCTV pemilik kompleks villa Puncak Nirwana sebelumnya memastikan bahwa setiap unit dilengkapi kamera keamanan 4 titik utama, gerbang depan, parkiran, ruang tengah, dan balkon belakang. Jika sistem itu berjalan seperti seharusnya kami bisa melihat siapa saja yang masuk dan keluar malam kejadian. Tapi pengalaman panjang di kepolisian mengajarkanku satu hal. Ketika sesuatu terlihat terlalu mudah, biasanya tidak sesederhana itu. Kami mulai dari ruang penyimpanan kecil di dekat dapur, tempat DVR digital video recorder dipasang. Saat aku membuka pintu, aroma lembab menyengat. Di sana, di antara tumpukan kardus minuman dan peralatan dapur lama, perangkat DVR itu tampak tergeser dari posisi semula. Kabel dayanya tercabut, dan layar monitor hitam total. Di sisi belakang, pelindung bautnya terbuka paksa, ada goresan kasar. Seolah seseorang mencungkilnya dengan benda tumpul. "Pak, ini kayaknya disengaja," ujar Sinta, teknisi forensik digital yang baru datang pagi itu. Ia jongkok, meneliti kabel dan port yang rusak. Kabel datanya dilepas manual, bukan karena korslet. Ada bekas tangan juga pakai sarung tangan, tapi meninggalkan minyak alami di ujung colokan.
Pelaku tahu persis apa yang dia lakukan. Aku menatap layar hitam itu lama. Bayangan samar diriku sendiri terpantul di permukaannya, seolah sedang menatap lubang gelap yang menelan semua bukti. CCTV seharusnya menjadi saksi paling jujur, tapi malam itu, bahkan saksi bisu pun dibungkam. Sinta melanjutkan pekerjaannya, mencoba menyelamatkan data dari hard disk internal. Ada kemungkinan sebagian rekaman masih tersimpan, Pak, kalau pelaku tidak sempat menghapus total. Namun saat ia membuka casing DVR, sesuatu membuat kami sama-sama terdiam. Hard disknya tidak ada. Dilepas bersih, gumamku. Seseorang datang dengan rencana. Aku melangkah ke ruang tengah, memperhatikan letak kamera di sudut langit-langit. Kacanya bersih, tidak rusak. Hanya saja, lampu indikator merahnya mati. Pelaku tidak menghancurkan kamera, hanya memutus sumber rekaman. Tindakan yang efisien, presisi mengingatkanku pada seseorang yang tahu sistem keamanan. Mungkin bahkan pernah mengelolanya. Salah satu penghuni villa, pria bernama Tommy, mendekat dengan ragu. Pak, setahu saya waktu datang kemarin sore, lampu merahnya masih nyala. Saya lihat sendiri pas nyalain lampu ruang tamu. Aku menatapnya tajam. Kapan terakhir kali kamu lihat kamera itu menyala? Ia menunduk, berpikir. Sekitar jam 9 malam, sebelum kami mulai makan. Setelah itu saya nggak perhatiin lagi. Jam 9 malam. Itu kira-kira 6 jam sebelum korban ditemukan. Jadi, antara jam 9 dan 3 pagi, seseorang sempat masuk ruang penyimpanan, mencabut semua sambungan, dan membawa kabur hard disk. Dan semua itu dilakukan tanpa seorang pun menyadarinya. Aku menatap jendela ruang makan yang menghadap ke dapur. Tepat di atasnya, ada pintu kecil menuju koridor belakang. Dari sana, akses ke ruang penyimpanan hanya beberapa langkah. Siapapun yang sudah hafal tata letak villa, bisa melakukannya dalam waktu kurang dari 2 menit. Ketika Sinta menyerahkan sarung plastik kecil berisi potongan kabel yang putus di ujung, aku memperhatikannya dalam diam. Di ujung kabel itu ada bekas luka bakar kecil, seperti sengaja dipotong pakai alat pemanas atau solder portable. Pelaku tidak hanya ingin mencabut, kataku pelan. Dia ingin memastikan rekaman tidak bisa disambung kembali. Sinta mengangguk perlahan, dan itu berarti dia bukan amatir. Aku berdiri lama di depan DVR yang rusak itu, mendengarkan bunyi tik-tik air hujan dari atap seng di luar. Dalam pikiranku, bayangan kejadian malam itu berputar ulang. Pesta, tawa, kemudian teriakan. Dan di antara semua itu, seseorang bergerak diam-diam ke ruangan ini, menutup satu-satunya mata yang bisa melihat kebenaran. Ketika aku keluar dari ruangan, aku tahu arah penyelidikan baru mulai terbuka. Siapapun yang mematikan CCTV malam itu, dialah yang tahu lebih banyak dari semua orang di villa itu. Don Monk, dialah yang membunuh Randy Wijaya sore hari itu. Langit puncak tampak muram, seolah turut memantulkan suasana di dalam villa yang kini dipenuhi ketegangan. Hujan tipis baru saja berhenti, menyisakan bau tanah basah yang samar masuk lewat jendela ruang tamu yang terbuka sedikit. Di meja panjang depan perapian, aku duduk bersama 3 orang yang akan kembali kami periksa. Mereka adalah teman lama korban, semua alumni dari sekolah yang sama, semua berada di villa malam kejadian. Mereka duduk berjejer, tapi jarak di antara mereka seolah berbicara sendiri. Tidak ada yang saling menatap. Aku menatap satu persatu. Tommy, Rina, dan Baskara. Wajah mereka pucat, tapi caranya menatapku berbeda-beda. Tommy gelisah, Yeregerinia mengetuk meja tanpa sadar. Rina diam dengan tangan terlipat di pangkuan, menunduk, tapi matanya berair. Sementara Baskara bersandar tenang, terlalu tenang, dengan ekspresi datar yang justru membuatku curiga. Aku memulai dengan pertanyaan sederhana. Kapan terakhir kali kalian melihat Randy masih hidup? Rina menjawab duluan. Suaranya bergetar. Sekitar jam 11 malam, Pak. Kami semua masih ngobrol di ruang tengah. Randy sempat bilang mau ambil minum di dapur. Setelah itu saya nggak lihat dia lagi. Tommy langsung menimpali. Cepat, seperti tak ingin kalah bicara. Enggak, saya lihat dia jam 1 lewat, Pak. Dia keluar dari kamar, kelihatannya habis telepon seseorang. Saya bahkan sempat sapa dia, tapi dia cuma senyum dan naik ke balkon. Aku menoleh pada Baskara. Ia menatapku sebentar sebelum menjawab pelan. Randy nggak keluar kamar lagi setelah jam 12, Pak. Saya tahu, karena kamar saya tepat di seberangnya. Lampunya mati, dan saya dengar suara gesekan sesuatu dari dalam, kayak orang geser meja. Setelah itu, sepi. 3 kesaksian, 3 waktu berbeda, 3 versi kejadian, dan semuanya tidak saling cocok. Aku memperhatikan gerak tubuh mereka. Rina menggigit bibir, jelas menahan sesuatu. Tommy sesekali melirik ke arah Baskara, seperti mencari reaksi, sementara Baskara sendiri tak menatap siapapun. Aku tahu, dalam setiap kebohongan kecil,
Tubuh selalu lebih jujur daripada mulut Rina. Aku berkata pelan, "Kamu yakin Randy hanya ke dapur? Tidak bicara dengan siapapun? Tidak bertengkar?" Mungkin ia menggeleng cepat, tapi terlalu cepat. "Enggak, Pak. Kami semua akur. Ini cuma reuni. Enggak ada yang aneh." Aku mencondongkan tubuh ke depan. Tapi menurut Tommy, Randy sempat telepon seseorang. "Kamu dengar suara itu?" Rina menelan ludah. "Saya enggak tahu. Saya tidur di kamar sebelah dapur. Mungkin saya nggak dengar." Tommy "Pak, saya nggak bohong. Saya dengar sendiri. Dia bilang di telepon, aku nggak mau lanjut, semuanya sudah cukup." Itu kalimatnya. Baskara tersenyum kecil, sinis. "Mungkin kamu salah dengar, Tom. Kamu kan udah mabuk waktu itu." Ruangan seketika hening. Hanya terdengar bunyi, detik jam dinding, dan suara api kecil dari perapian yang mulai padam. Aku membiarkan keheningan itu menggantung sebentar. Keheningan selalu membuat orang gelisah. Dan dari kegelisahan, kebenaran biasanya mulai bocor sedikit demi sedikit. Aku menatap catatan di buku kecilku. Ketiganya memiliki versi masing-masing, tapi ada satu kesamaan. Tidak ada yang menyebut siapa yang terakhir. Kali berada di ruang tamu sebelum Randy ditemukan, aku mengganti arah pertanyaan. Siapa yang terakhir kali melihat gelas wine di tangan Randy? Kali ini tak ada yang langsung menjawab. Tatapan mereka berpindah-pindah, seperti bola yang dilempar ke udara tanpa penerima. Rina akhirnya berkata lirih, "Kayaknya Baskara deh. Soalnya dia yang ambil botol terakhir dari kulkas." Baskara menatapnya tajam, tapi tetap tersenyum. "Kamu serius, Rin? Kamu yang menyiapkan gelasnya, bukan aku." Darahku berdesir. Ini bukan sekadar pertentangan kecil. Ini pertanda jelas bahwa di antara mereka ada yang sedang menutupi sesuatu, entah tentang apa yang mereka lihat atau apa yang mereka lakukan. Aku menutup buku catatanku perlahan. "Baik," kataku tenang. "Kami akan cocokkan keterangan kalian dengan hasil forensik. Tapi ingat satu hal, rekaman CCTV memang hilang. Tapi villa ini masih punya saksi lain. Setiap bekas tangan, setiap langkah, setiap percikan darah. Dan semuanya bicara lebih jujur daripada kalian." Rina menunduk semakin dalam. Tommy berhenti mengetuk meja. Baskara, untuk pertama kalinya sejak awal, kehilangan senyum tipisnya. Dalam diam itu, aku tahu satu hal. Salah satu dari mereka sudah mulai goyah. Dan di antara kebohongan yang bersilang ini, kebenaran sudah mulai menunjukkan bentuknya, samar tapi cukup tajam untuk melukai siapapun yang berusaha menutupinya. Malam itu, udara puncak kembali dingin menusuk. Kabut menggantung rendah di antara pepohonan pinus, menelan suara-suara kecil dan membuat dunia terasa sempit. Di dalam villa yang kini sudah sunyi, kami bersiap melakukan satu langkah terakhir, langkah yang akan menentukan arah kasus ini. Semua bukti sudah terkumpul. Potongan-potongan yang selama ini berserakan, akhirnya mulai membentuk gambaran utuh dari hasil forensik. Kami menemukan sidik jari di sarung tangan lateks yang dibuang di taman belakang. Sidik jari itu tidak sempurna, tapi cukup untuk dicocokkan. Hasilnya mengarah pada Tommy. Ia berdalih sarung tangan itu miliknya, karena sempat membantu menyiapkan bahan makanan. Tapi ketika kami menanyakan alasan, kenapa sarung tangan itu bercampur darah korban, jawabannya goyah. "Saya nggak tahu, mungkin waktu saya nolong dia jatuh," katanya, tanpa bisa menatap mata siapapun. Namun bukan itu yang menjatuhkannya. Bukti paling kuat datang dari harddisk CCTV yang kami temukan sore sebelumnya, terkubur dangkal di belakang gudang alat kebun. Hanya beberapa meter dari balkon, tempat kami menemukan jejak kaki. Data di dalamnya rusak sebagian, tapi tim digital forensik berhasil memulihkan rekaman beberapa menit sebelum sistem dimatikan. Rekaman itu menunjukkan sosok seorang pria, tinggi, memakai jaket hitam, berjalan cepat ke ruang penyimpanan CCTV, sambil membawa sesuatu di tangan. Cahaya lampu hanya menyorot sebagian wajahnya, tapi cukup jelas, itu Tommy. Dan di tangan kanannya, tampak kunci kecil berinisial RW. Kunci yang sama kami temukan di taman belakang. Ketika kami memutar rekaman itu di depan semua saksi, ruangan menjadi senyap. Tommy tampak kaku di kursinya. Napasnya pendek-pendek. Rina menutup mulut, menahan tangis. Sementara Baskara hanya menatap lurus ke layar, tanpa ekspresi. Aku memperhatikan setiap gerak tubuh Tommy. Dan di saat detik terakhir rekaman memperlihatkan, ia mencabut kabel kamera. Bahunya turun perlahan, seperti seseorang yang akhirnya menyerah pada kenyataan. "Tommy," kataku tenang, "kami tahu kamu berusaha menutupi sesuatu. Tapi sekarang, semuanya sudah cukup jelas. Ceritakan yang sebenarnya." Beberapa detik berlalu, tanpa suara. Lalu, perlahan, ia mulai bicara. Suaranya pecah,
seperti seseorang yang menahan beban terlalu lama. Ia mengaku malam itu sempat bertengkar dengan Randy, bukan karena dendam lama, tapi karena utang besar yang ia pinjam beberapa tahun lalu untuk bisnis yang gagal. Randy menagihnya di tengah reuni, di depan beberapa teman, dan kata-katanya menusuk harga diri Tommy. "Aku nggak niat bunuh dia, Pak," katanya pelan. "Cuma mau buat dia diem." Aku dorong, dia jatuh. Kepalanya kena tepi meja. Aku panik. Tommy mengaku, setelah melihat Randy tak bergerak, ia mencoba menutupi jejak. Ia membersihkan darah sebisanya, lalu mematikan CCTV agar tak ada bukti. Ia menyembunyikan hard disk di belakang villa, berharap hujan akan menghapus semua tanda. Tapi malam terlalu dingin, dan kebodohan dalam kepanikan membuat langkahnya semakin jelas. Aku menatapnya lama. Tidak ada kebanggaan dalam pengakuan seperti itu, hanya kelelahan dan penyesalan yang datang terlambat. Di luar, suara sirene mobil patroli dari Polres mendekat. Lampunya berpendar merah di antara kabut, memantul di kaca jendela villa. Ketika dua anggota memborgol tangannya, Tommy tidak melawan. Ia hanya menunduk, menatap lantai, seolah berharap semuanya bisa dihapus begitu saja, seperti rekaman yang ia cabut malam itu. Rina menangis terisak, sementara Baskara hanya memalingkan wajah. Dalam hati, aku tahu, tidak ada reuni yang benar-benar menyenangkan ketika masa lalu ikut datang tanpa diundang. Aku keluar dari villa, berdiri di bawah rintik hujan yang mulai turun lagi. Dari keyahan, suara hutan bergema lembut, dan lampu-lampu villa lain mulai redup satu persatu. Di balik semua dingin dan kesunyian itu, kasus ini akhirnya selesai. Tapi seperti biasa, rasa puas tak pernah benar-benar datang. Karena di setiap kasus pembunuhan, yang tersisa bukan hanya pelaku dan korban, tapi juga bayangan yang menempel di tempat kejadian, di udara, dan di kepala kami para penyidik. Malam itu, aku menatap ke arah balkon tempat semuanya dimulai. Bekas darah sudah dibersihkan, tapi aku tahu bau logam itu masih tertinggal samar, dan di antara kabut yang perlahan menelan villa, aku bisa merasakan sesuatu yang selalu sama di akhir setiap kasus. Kebenaran memang bisa diungkap, tapi tidak pernah tanpa meninggalkan luka.